Waalaikumsalam, silakan masuk. Boleh duduk, Ibu. Perkenalkan, saya Perawat Mirza. Apa ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau pasang KB, Nurse, tapi saya bingung mau pakai KB yang mana. Baik Ibu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa dan umurnya berapa? Saya Safitri, umur 25 tahun. Ibu kalau boleh tahu datang ke sininya sama siapa ya? Saya sendiri, Nurse. Suaminya kemana Ibu? Suami saya kerja di luar kota. Baik Ibu, jadi Ibu di sini mau pasang KB ya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kalau boleh tahu, apakah Ibu sudah mempunyai anak? Sudah, Nurse, 1. Apakah sebelumnya Ibu sudah menggunakan kontrasepsi? Kontrasepsi itu apa, Nurse? Kontrasepsi itu adalah alat untuk mencegah atau menunda kehamilan Ibu. Saya hanya menggunakan kondom waktu itu, Nurse. Jadi lupa pakai pengaman. Terus kebobolan, yaitu, Nurse. Oh, apakah Ibu tahu macam atau jenis kontrasepsi itu apa saja? Tidak tahu, Nurse. Saya taunya cuma kondom sama pil KB saja. Baik, saya jelaskan jenis-jenis kontrasepsi ya. Untuk jenis-jenisnya itu ada yang hormonal dan ada yang non hormonal. Nah, untuk yang hormonal itu seperti KB suntik, ada yang 1 bulan dan 3 bulan. Kemudian ada KB implan, kemudian ada KB pil, kemudian ada KB spiral. Untuk KB pil ini ya Ibu aman juga untuk Ibu menyusui. Akan tetapi siklus headnya itu sedikit terganggu Ibu. Akan tetapi apabila Ibu lupa meminum pilnya, maka keefektifannya itu akan menurun. KB pil harus diminum setiap hari Ibu. Kemudian selanjutnya ada KB suntik Ibu. Untuk yang suntik ada 2. Ada 2 pilihan ya Ibu, yang 1 bulan dan yang 3 bulan. Apabila Ibu memilih yang 1 bulan, berarti setiap bulannya Ibu harus kembali ke sini untuk disuntik. Apabila Ibu pilih yang 3 bulan, berarti setiap 3 bulan Ibu harus kembali. Untuk kelebihannya yaitu aman untuk Ibu yang menyusui. Kekurangannya yaitu siklus headnya itu sedikit terganggu Ibu dan pemulihan kesuburannya agak terlambat. Kemudian untuk yang ketiga ada KB implan Ibu. Untuk KB implan berbentuk tabung ya Ibu seperti ini. Memiliki kandungan hormon progesteron. Pemakaiannya pada area lengan atas, tepatnya di bawah kulit. Apabila pemasangannya benar, maka bisa mencegah kehamilan selama 3 tahun. Dan apabila sudah 3 tahun, pemasangan implan ini harus dilepas ya Ibu. Terus untuk KB IUD Ibu. Untuk yang IUD ini Ibu, untuk kelebihannya ini efektivitas tinggi Ibu dalam mencegah kehamilan, bahkan mencapai 99%. Kalau pemakaian KB IUD ini dapat dilepas kapanpun, kemudian kesuburannya cepat Ibu, bahkan bisa bertahan 3-5 tahun untuk pemakaian KB IUD. Nah, kemudian ada lagi Ibu KB spiral. Nah, untuk KB spiral ini bisa digunakan selama 3-10 tahun. Ya, untuk selanjutnya kondom Ibu. Untuk kelebihannya yaitu untuk mudah digunakan. Akan tetapi kekurangannya hanya bisa digunakan 1 kali Ibu. Kalau Ibu memakai kondom ya bisa mencegah penyakit seksual menular. Kemudian ada juga KB darurat Ibu. KB darurat yaitu KB yang dapat dikonsumsi apabila Ibu lupa atau tidak menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom bocor. Kemudian KB darurat ini merupakan metode kontrasepsi dengan dosis tinggi. Biasanya akan dikonsumsi paling efektif dalam waktu 24 jam. Akan tetapi KB darurat ini tidak boleh digunakan secara rutin. Saya sarankan Ibu menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Kemudian ada juga dalam metode kalender Ibu. Terus yang metode kalender itu apa, Nurse? Nah, untuk metode kalender itu digunakan untuk menghitung masa subur. Akan tetapi metode kalender ini hanya boleh dilakukan apabila head Ibu teratur. Dan apabila head Ibu itu tidak teratur, saya tidak menyarankan Ibu untuk menggunakan metode kalender. Untuk metode yang paling efektif itu seperti apa, Nurse?
Sesuai penelitian, metode yang paling efektif adalah menggunakan implan, IUD, dan suntikan yang 3 bulan ya Ibu. Karena untuk persentase keefektifannya itu mencapai 99%, dapat mencegah kehamilan. Terus bagaimana cara memilih alat kontrasepsi yang cocok, Nurse? Sebenarnya setiap metode kontrasepsi itu pada dasarnya semuanya baik. Ibu tinggal memilih sesuai kebutuhan, gaya hidup, dan kondisi medis Ibu sendiri. Jadi semuanya bisa digunakan dengan masing-masing pertimbangan. Jadi Ibu jangan takut untuk berkontrasepsi. Terus apabila saya ingin memiliki jarak anak yang lebih dekat, apa yang direkomendasikan, Nurse? Kalau saran saya, apabila Ibu ingin KB yang efektif namun cepat kembali kesuburannya, Ibu bisa menggunakan IUD dan spiral. Karena apabila dilepas, kesuburannya akan kembali dengan cepat. Baik, apakah Ibu sudah mengerti mengenai jenis-jenis kontrasepsi itu? Iya, mengerti, Nurse. Apakah Ibu sudah bisa menentukan mau pakai KB apa? Saya lebih memilih KB IUD, Nurse. Karena persentase keefektifannya 99% dan IUD juga bisa bertahan 3-5 tahun dan proses kembalinya kesuburan juga cepat. Baik Ibu, alhamdulillah kalau Ibu sudah menentukan pilihan KB Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu mau pasang KB-nya kapan ya? Untuk pemasangannya saya mau diskusi bersama suami saya terlebih dahulu, Nurse. Baik Ibu. Baik, Nurse, terima kasih. Oke Ibu, sama-sama.